sehat dan semangat ya untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini mau belajar apa? Baik, hari ini kita akan belajar lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin kita sudah belajar ya, anak-anak banyak yang paham, tapi ada juga beberapa yang belum. Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung ini akan kita bahas berulang-ulang supaya anak-anak lebih paham. Sebelumnya, Mela tanya nih, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Benar, gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu paragraf. Cara mencari gagasan pokok adalah dengan mencari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mencakup seluruh isi bacaan atau yang nanti akan dijelaskan oleh paragraf-paragraf selanjutnya atau sebelumnya, karena kalimat utama bisa ada di awal paragraf atau akhir paragraf ya. Bisa juga di tengah, tapi kebanyakan anak-anak nanti bisa cari di awal atau akhir ya, yang mencakup seluruh isi paragraf tersebut. Jadi nanti setelah anak-anak bisa tahu menentukan mana kalimat utamanya, kalimat utama itu diringkas, dijadikan lebih padat, lebih pendek, jadilah gagasan pokok. Itu ya, gagasan pokok itu hanya ada satu dalam satu paragraf. Kemudian yang lainnya adalah gagasan pendukung. Kalau ada soal, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung, ditulis semuanya. Gagasan pokoknya kan hanya satu, tulis satu. Kemudian gagasan pendukungnya ada berapa, itu anak-anak tulis semua, gitu ya. Paham? Jangan hanya satu. Oke, nanti kalau ada yang belum paham, gampang, bisa WA Bu Mela lagi. Kemudian, ayo kita coba ini ya, langsung praktik bersama-sama. Halaman 51. Ada tari kipas Pakarena. Kita baca ya sama-sama ya. Bu Mela baca, anak-anak juga membaca bareng-bareng, oke? Bacanya dengan suara yang jelas, dengan suara yang keras, oke? Membaca nyaring. Tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Langsung kita cari aja gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Tari kipas Pakarena. Ya. Ini tari kipas Pakarena merupakan kesenian yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini gagasan pokoknya. Kemudian yang bawah adalah gagasan pendukung. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kemudian kita masuk ke paragraf 2. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan. Tahu negeri Kayangan? Menurut legenda itu negeri yang di atas awan. Dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu.
Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Sudah tahu ya gagasan pokoknya yang mana? Oke, terlihat yang ini. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi dan penghuni Lino. Udah itu aja cukup. Kemudian yang lain adalah gagasan pendukung. Sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Wah, ternyata cuma paragraf ketiga. Ini yang paragraf ketiga, anak-anak kerjakan sendiri ya. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar-putar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang berada di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, ceria, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Ini anak-anak kerjakan ya, tapi nanti yang 1, 2, dan 3 juga ditulis. Walaupun tadi sudah kita kerjakan bersama-sama, biar anak-anak lebih paham ditulis, tulisnya di diagram ini ya. Anak-anak harus membuat, jangan biar lebih bagus, tapi pakai apa gitu ya, biar bisa lingkarannya bagus. Terus yang ini jelas pakai penggaris, yang rapi nulis sendiri. Oke, kita lanjut. Nanti anak-anak membaca yang ini, suku Minang, baca bersama ya. Oke, boleh. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Pernah dengar ya ceritanya? Kalau belum pernah, coba deh nanti cari di Google, di YouTube. Bagus ceritanya. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Ini ya gambarnya ada di belakangnya ya, di halaman 59. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Ya, atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut dengan rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Anak-anak juga nanti cari gambar talempong ya, biar tahu. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Kemarin kayaknya ada ya Bu Mela kasih gambar saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Seperti seruling berarti. Suku Minang juga mempunyai banyak jenis tarian.
Di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Enak ya. Sudah pernah? Bu Mela sudah pernah sih, enak banget. Nanti kapan-kapan coba ya. Oke, kalau sudah itu tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang suku Minang barusan itu anak-anak juga biar tahu informasi dari suku lain, gitu ya.